Salam sejahtera saudara. Saudara, hewan kepiting adalah hewan dengan sifat yang unik. Mereka punya capit atau cakar di ujung kakinya yang kuat dan secara alami cenderung menyerang bahkan terhadap sesamanya atau temannya. Saudara, jika mereka ditaruh di dalam sebuah ember, kita akan lihat saat satu kepiting mencoba memanjat keluar, yang lain akan mencengkeram dan menariknya kembali. Hasilnya, tidak ada satupun yang berhasil lolos. Saudara, ini merupakan gambaran nyata bahwa jikalau seseorang cuma memikirkan diri sendiri, tak ada yang benar-benar dapat diuntungkan. Sikap mementingkan diri sendiri tidak akan pernah membawa keuntungan bagi siapapun. Inilah saudara yang disoroti Rasul Paulus di dalam Roma pasal 15. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat atau lemah dan jangan mencari kesenangan diri sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudara, Paulus mengatakan meskipun seseorang itu kuat entah di dalam iman, pengetahuan atau posisi apapun, maka ia wajib menopang mereka yang lemah. Ini saudara tidaklah suatu pilihan tetapi kewajiban. Mengapa? Karena Kristus sendiri tidak mencari kesenangan diri sendiri. Kristus yang maha kuat, rela menanggung cercaan dan penderitaan manusia yang berdosa. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan Kristus hidup untuk membangun manusia. Saudara, memang benar masing-masing orang punya kepentingan dan keinginan pribadi. Tapi mari saudara kita berevaluasi apakah setiap keinginan dan kepentingan itu sungguhkah akan membangun diri dan orang lain. Sebab seringkali sikap dan pandangan terpaku pada diri sendiri itu gagal mendengarkan atau memberi ruang bagi orang lain. Dan jika ini terus terjadi saudara, persatuan di dalam tubuh Kristus akan sirna, bahkan hanya akan menyisakan suatu kekacauan. Ini bukan masalah baru saudara. Gereja mula-mula berjuang agar tidak terjadi perpecahan. Sejak zaman para rasul, umat Tuhan sudah bergumul saudara mempertahankan kesatuan di tengah perbedaan. Aturan kaku, kelompok yang saling bersaing dan sikap hati yang tidak berkenan kepada Tuhan sering saudara menjadi pemecah belah persekutuan. Dan kali ini Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Roma pasal 15 ayat 1-13 ini menyoroti bahwa ketika jemaat saling menerima satu dengan yang lain, mereka sebenarnya telah memancarkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Paulus di sini menulis pesan Tuhan kepada jemaat di Roma yang terdiri dari orang Kristen asal Yahudi. Mereka telah menerima Yesus, namun saudara, mereka masih sangat terikat pada tradisi dan hukum Taurat. Mereka merasa kuat dan cenderung menghakimi saudara-saudara non-Yahudi. Orang Kristen non-Yahudi, mereka dari bangsa lain yang telah bertobat dan menerima Kristus. Sering mereka dianggap lemah saudara karena tidak mengikuti tradisi Yahudi. Nah, permasalahan utamanya adalah sikap tidak saling menghormati bahkan menghakimi dari orang Kristen Yahudi telah memaksa aturan-aturan Taurat yang seharusnya sudah disempurnakan oleh kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Dan ini saudara telah menciptakan satu ketegangan. Saudara seiman saling berkonflik. Ada perpecahan, jemaat tidak bisa berfungsi sebagai satu tubuh Kristus. Lalu kurangnya kasih karunia.
Jadi sikap menghina menunjukkan pemahaman yang dangkal tentang kasih karunia Allah yang menerima semua orang. Sikap mementingkan diri sendiri sungguh saudara sangat bertentangan dengan kasih karunia Allah. Saudara, Paulus tegaskan bahwa selama seseorang menghina dan menghakimi, maka pengertian mereka tentang anugerah itu masih dangkal. Padahal saudara, jemaat dipanggil untuk saling menanggung dan memikul beban yang lemah. Saudara, mengapa perlu peduli dan bersabar dengan mereka yang lemah? Paulus berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Itu tertulis di dalam ayat 4. Kitab suci adalah untuk pengajaran dan itu bermanfaat. Saudara, seandainya seorang pelaut di samudera luas tanpa ada peta dan kompas, yang mungkin punya kapal yang kuat, tapi saudara, tanpa penuntun ia akan tersesat. Dan Alkitab adalah peta dan kompas orang percaya dalam perjalanan hidup. Tanpa firman Tuhan kita akan bingung bagaimana bersikap terhadap sesama, terutama saudara di tengah perbedaan. Alkitab mengajarkan kita kasih, kerendahan hati, kesabaran, dan upaya untuk mengalami persatuan serta saling memberikan pengharapan dan ketekunan. Bagaimana kita bisa saudara mewujudkan kesatuan ini? Paulus berdoa, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ini adalah pengakuan penting bahwa kerukunan sejati, satu hati bukanlah hasil upaya manusia semata. Itu adalah anugerah dari Allah, sumber ketekunan dan penghiburan. Dan di sini Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma bahwa tujuan utama dari kerukunan ini adalah untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Ketika mereka bersatu di dalam kehidupan mereka, maka ini menjadi pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Harus tahu saudara, persatuan di dalam jemaat Roma tidak bisa dibangun hanya dengan aturan atau kebiasaan, melainkan saudara dengan hati yang dibentuk oleh Kristus. Paulus juga menunjukkan bahwa kesatuan bukan akhir, melainkan jalan menuju tujuan tertinggi. Apa itu? Yaitu memuliakan Allah. Saudara, ketika jemaat bersatu, ketika yang kuat menanggung yang lemah, ketika yang berbeda dapat saling menerima, maka pemujaan kepada Allah tidak lagi menjadi suara-suara yang terpecah, tetapi menjadi satu nyanyian agung yang utuh dan indah di hadapan Tuhan. Kesatuan bukan hanya soal rukun saudara, tetapi kesatuan hidup yang memuliakan Allah. Dalam kebersamaan itulah dunia akan melihat bahwa Kristus hidup di dalam jemaatnya. Saudara, coba kita lihat di sekitar kita, atau bahkan kita belajar dari sejarah masyarakat yang sering dilanda konflik dan perpecahan etnis atau agama, mereka cenderung sulit maju saudara. Atau pula bisnis yang karyawannya saling sikut, tidak bekerja sama, pasti saudara mereka akan kalah bersaing. Dan data menunjukkan bahwa organisasi dengan tim yang solid dan saling mendukung jauh lebih produktif dan inovatif. Ini berlaku juga bagi kita. Jemaat yang saling menghakimi, yang kuat menekan yang lemah, tidak akan pernah saudara menjadi kesaksian yang menarik bagi dunia. Sebaliknya, jemaat saudara yang bersatu dan saling menerima meski penuh perbedaan akan memancarkan kekuatan kasih Kristus yang membuat banyak orang bertanya dan
ingin mengenal siapa Yesus Kristus. Saudara, Paulus melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana Yesus menjadi pelayan bagi orang Yahudi, orang-orang bersunat, untuk mengokohkan janji Allah kepada nenek moyang mereka, sekaligus menjadi pintu bagi bangsa-bangsa lain non-Yahudi untuk memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Di sini saudara, Paulus menulis bahwa oleh perjanjian lama ditunjukkan bahwa semua suku bangsa dipanggil untuk memuji dan menaruh harapan kepada Tuhan. Dia tegaskan bahwa Injil dan anugerahnya adalah universal. Yesus menerima segala orang yang penuh dosa dan kelemahan tanpa syarat. Lalu mengapa mereka tidak dapat menerima sesamanya bila Yesus telah menerima mereka tanpa syarat? Saudara, bagi jemaat di Roma tentu tidaklah mudah untuk menyingkirkan ego dan prasangka baik dari kalangan Yahudi maupun non-Yahudi. Tidak mudah saudara bagi mereka untuk melihat satu sama lain dengan mata kasih. Dan tidak mudah pula untuk merangkul perbedaan sebagai bagian dari kekayaan tubuh Kristus. Namun saudara, di tengah perbedaan itulah justru setiap hari orang percaya dipanggil untuk bertumbuh, bukan di dalam kenyamanan tentunya, tetapi di dalam kasih yang melampaui batas-batas budaya atau tradisi dan latar belakang. Kesatuan dalam tubuh Kristus bukan dicapai karena mereka semua seragam, melainkan karena mereka bersedia untuk saling menerima dan mengampuni, melayani sebagaimana Kristus telah melakukannya lebih dulu bagi mereka. Tetapi sekarang saudara, pertanyaannya bagaimana mereka bisa melakukan semua ini? Paulus mengakhiri perikop ini dengan apa? Sebuah doa yang penuh kuasa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Artinya saudara, hanya dengan pertolongan dan kuasa Allah, maka orang-orang di Roma itu mampu hidup di dalam kesatuan yang sejati. Allah yang sama akan menganugerahkan ketekunan dan penghiburan supaya mereka dapat saling mengasihi dan hidup di dalam harmoni. Mereka tidak bisa rendah hati atau hidup selaras hanya dengan kekuatan sendiri. Tanpa kuasa Allah mereka tidak berdaya, saudara. Saudara, sebuah ponsel canggih sekalipun punya banyak fitur hebat, tapi saudara tak berguna jika baterainya kosong. Agar berfungsi, ia butuh daya dan baterai. Demikian pula saudara, kita sebagai orang percaya, kita mungkin tahu apa yang harus dilakukan sebagaimana yang kita baca dari Alkitab. Kita punya teladan sempurna yaitu Yesus, dan kita ingin melakukan yang benar. Kita mau merendahkan hati kita, namun saudara, tanpa kuasa Roh Kudus kita akan kehabisan daya dan kita tidak mampu menjalankan panggilan ini. Roh Kudus adalah sumber kekuatan, sukacita, damai sejahtera dan pengharapan kita. Saudara, kita telah merenungkan betapa dalamnya kasih Kristus yang tidak memilih-milih dan tidak menolak siapapun yang datang kepadanya, termasuk saya dan engkau, sekalipun kita semua penuh dengan kelemahan dan ketidaksempurnaan. Maka jika Kristus telah menerima kita apa adanya, mengapa kita masih sulit menerima saudara kita sendiri? Saudara, kesatuan bukanlah sekedar pilihan etis, tapi panggilan ilahi. Saling menerima bukan tindakan kecil, itu adalah tindakan ibadah. Mengapa? Sebab ketika kita saling menerima, kita sedang mencerminkan Kristus kepada dunia. Kita sedang memuliakan Allah. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa tidak sanggup karena luka di hati kita
begitu mendalam, atau karena ego terlalu tinggi, atau karena hati terlalu lelah. Tapi ingatlah, kita tidak diminta berjalan sendiri. Bila kita bisa, karena kita punya Allah yang bisa. Kita tidak kuat, tapi Roh Kudus sanggup menguatkan kita. Kita lemah, tapi kasih Kristus cukup untuk menopang. Maka hari ini izinkanlah Roh Kudus untuk memenuhi hati saudara, agar kita dimampukan untuk menyangkal ego dan prasangka kita. Kita merangkul yang berbeda, kita menerima saudara seiman kita, dan memuliakan Allah melalui kasih yang nyata. Saudara, C.S. Lewis pernah menulis, persahabatan sejati dan kasih persaudaraan tidak didasari oleh kecocokan, tetapi oleh pengakuan bahwa meskipun berbeda, kita berbagi tujuan yang sama. Itu adalah Kristus dan memuliakannya melalui kesatuan kita. Mari saudara, kita menjadi pribadi yang saling menerima seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin.